Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Istilah ini diberikan kepada para petani Yunani yang pindah dari negerinya yang tandus ke daerah lain yang lebih subur. Yang kedua adalah imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperer yang berarti menguasai. Imperialisme adalah suatu sistem penjajahan dari suatu negara terhadap negara yang lain. Walaupun berasal dari kata dan pengertian yang berbeda, dalam praktiknya kolonialisme dan imperialisme berarti satu, yaitu penjajahan oleh bangsa satu terhadap bangsa yang lain. Kolonialisme lebih diartikan sebagai proses pembentukan atau penguasaan wilayah, sedangkan imperialisme lebih diartikan sebagai praktik penjajahannya. Jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan di bagian ekonomi. Jadi pengaruh kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi yaitu antara lain yang pertama adalah memonopoli dan penguasaan suatu daerah koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Yang ketiga, praktik monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. Yang keempat, dalam mengeksploitasi tanah jajahan VOC memanfaatkan para penguasa tradisional atau menerapkan sistem indirect rule dalam penyerahan wajib hasil bumi dan pemungutan pajak hasil bumi. Penerapan sistem tanah paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal jenis tanaman baru. Munculnya perdagangan perantara dalam perdagangan internasional yang dipegang oleh orang timur asing, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengencer. Dan sekarang kita akan memasuki di bagian di bidang politik. Jadi yang pertama, dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Indonesia menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Selain itu, para bupati dijadikan sebagai pegawai negeri dan digaji. Bupati hanya dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Hukum yang sebelumnya menggunakan hukum adat sekarang harus menggunakan hukum yang bersifat modern dan lebih kebarat-baratan. Sosial budaya adanya penderitaan rakyat karena ada kerja paksa, kelaparan, dan pembagian stratifikasi sosial yang rasis. Sementara di bidang budaya, kolonialisme telah mempengaruhi gaya bahasa, pakaian, makanan, hingga hilangnya tradisi lokal. Serta ada juga tersebarnya agama Kristen dan Katolik diserapkan bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Masuknya seni musik keroncong serta adanya gaya arsitektur Indis. Yang kedua, adanya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan di luar Jawa dibuka oleh Belanda. Tiga, terbentuknya status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, yang terakhir kaum pribumi. Makasih. Dampak dari bidang pendidikan. Yang pertama adalah munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua adalah bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar.